Halo, selamat siang teman-teman. Nah, hari ini kebetulan kita lagi dapat orderan king snake. Nah, orderan king snake itu bukan king snake biasa, king snake MBK. Nah, itu yang order kebetulan itu orang Lumajang, namanya Bro Mulyana. Nah, bentar ya, aku ambilin dulu barangnya. Terus kita coba nanti aku tunjukin cara-cara buat packing yang baik dan benar. Bentar, tak ambilin dulu. Nah, nih kebetulan di sini ada stok daba ular. Terus ular yang mau diambil tuh yang ini, Mexican Black King Snake. Coba kita lihat dulu ularnya. Nih, cantik bukan? Yang keren dari King Snake itu dia punya sifat kanibal. Jadi dia bisa makan apa aja, terus dia imun sama bisa dari segala jenis ular. Dari mulai low venom sampai high venom kayak kobra gitu. Nah, yang keren dari MBK ini dia warnanya yang hitam solid, termasuk di bagian perutnya juga dia hitam. Jadi ini ular yang salah satu jenis ular yang paling banyak dicari oleh para pencinta ular. Terus ini tempatnya belum udah disiapin. Ayo kita packing sekarang. Nah, jadi kalau buat kita mau packing itu ada beberapa hal yang harus disiapin. Salah satunya adalah kantong reptil. Terus nanti kita perlu siapin juga sobekan kertas. Itu fungsinya buat apa nanti kita sambil jalan. Terus ini ada tupperware. Terus sama ada kardus. Kenapa udah ada kardus masih dikasih tupperware kayak gini ini? Supaya nanti kalau misalnya dia itu dalam proses pengiriman itu kan mesti dilempar-lempar, tertekan, atau mungkin nanti panas, ada kehujanan juga. Nah, kan kalau kardus itu nanti dia kurang aman. Jadi biar aman kita kasih ini yang apa namanya ya, biar dia keras gitu itu. Jadi dia kalau ketekan atau apa dia nggak ganggu ularnya. Jadi ularnya tetap sehat dan aman. Mari kita langsung packing aja. Nah, ini kertas. Sobekan kertas. Apa sih sebenarnya fungsinya dari sobekan kertas? Sebenarnya nanti sobekan kertas itu untuk membuat dia nyaman. Jadi kalau di dalam kertas itu, kalau terutama packing reptil itu, dia tempatnya harus dibikin sempit. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi tingkat stresnya selama perjalanan. Karena balik lagi ke perjalanan itu mesti ada banyak hal yang terjadi dan kita nggak ngerti. Karena yang ngirim kurir, jadi kemungkinan mesti disamakin sama barang. Sobekan kertasnya kita masukin. Gak usah banyak-banyak. Yang penting cukup buat dia, secukupnya aja. Terus dari sobekan kertas itu kita basahin pakai air. Supaya apa? Supaya itu nanti kelembapan di dalam ini terjaga, sehingga nanti ularnya atau petsnya yang kita kirim itu nggak dehidrasi. Jadi tetap sehat. Terus saya ambilin dulu airnya. Nah, ada ini nih. Nah, ini airnya. Kita tuangkan sedikit aja, nggak usah banyak. Oke. Nah, habis itu kita langsung masukin ularnya. Nih, yang cantik. Ini Mexican Black King Snake-nya udah bisa dibilang dewasa. Size-nya sekitar 80 cm. Langsung kita masukin aja. Kenapa tempatnya kecil? Dia nggak perlu tempat besar-besar. Nah, kita gini. Kemudian kita ikat dan harus benar-benar aman. Gini. Buat lebih amannya lagi, kita bisa double pakai solasi di ujungnya. Soalnya kalau ular itu dia tuh ahli banget buat melarikan diri. Jadi kalau misalnya ikatan kita nggak rapat, nggak bagus, dia bisa nembus si pengaitnya ini, talinya ini, terus dia bisa keluar. Nah, itu bahaya banget kalau lagi kita kirim-kirim. Kemudian kita masukin box. Nah, di sini kan boxnya masih banyak ruang nih. Nah, buat mengisi ruangan yang itu, kita kasih kertas lagi untuk mengurangi benturan. Jadi kalau misalnya kurirnya tetap naruh di tempat panas, dia nggak kepanasan karena nanti kan keredam sama dari efek kertas, sobekan kertas itu. Kasih aja, sobek-sobek.
kasih tengah-tengah biar di bawahnya ada kertas untuk redam, di atasnya juga ada kertas, jadi disekelilingi oleh kertas-kertas. Kalau ini sih saya biasanya ngirim sampai 4 hari 5 hari itu nggak ada masalah, selagi packingannya aman dan rapi. Entah misalnya kalau packingan itu mengalami keterlambatan pengiriman, nah itu bisa ditanggulangi dengan packingan yang baik kayak gini. Kita tambahin lagi kertasnya, masih kurang. Kita sobek asal biar nanti dia memenuhi ruangan ya. Dan lagi dikit. Kita acak-acak biar dia memenuhi ruangan. Udah cukup nih. Oke, lalu kita tutup. Kita tes dulu dia masih goyang nggak. Nah, kalau dia udah nggak goyang kayak gini nih, udah lumayan, udah bagus. Jadi kan mesti kalau di packing dia dilempar gitu. Kalau dia terlalu banyak goncangan, goyangan, ular bisa stres selama perjalanan. Nah, biar lebih aman lagi, kita bisa pakai double seal. Pinggirnya ini kita isolasi. Jadi semisal packingan kita di kantong reptil itu bocor, bolong, dia bisa kabur. Nah, dia nggak bisa keluar dari boxnya. Kita isolasi. Kita isolasi, melingkar. Oh iya, dan sebelum Tupperware yang dipakai itu harus pasti dibolongin, dilubangin dulu. Kalau nggak dilubangin, ya nanti sirkulasi udaranya kurang. Si ular juga kasihan. Meskipun ular termasuk binatang yang dia bisa beradaptasi dengan udara yang minim, tapi kan lebih baiknya kita tetap kasih sirkulasi udara yang lumayan baik. Nah, kita gini, kita tutup. Oke. Nah, setelah selesai kita ambil kardus, kita masukin di kardus. Kebetulan kardus yang ada gede, jadi ya nggak apa-apa lah. Nah, nanti di kardus ini kan masih ada rongga nih, kita isi lagi pakai kertas. Semakin banyak media peredamnya, dari panas, dari hujan, itu semakin bagus. Nah, kita kasih sajikan kertas lagi. Kayaknya ini perlu banyak sobekan kertas. Jadi sebenarnya inti dari packing itu adalah sobekan kertas dan air serta kemasan yang kuat. Nanti kalau sobekan kertas itu fungsinya buat meredam segala macam benturan, menetralkan panas. Kan biasanya kurir itu ya nggak menutup kemungkinan itu ngirimnya lagi kondisi panas banget, kalau nggak lagi hujan-hujanan. Sebagai seller, sebagai pengirim, kita ya harus bisa menyiasati itu. Nah, yang perlu dikit lagi, ini udah hampir penuh. Nah, ini udah cukup. Yang penting kita kertasnya itu harus memenuhi ruangan. Kemudian kita bisa tutup kalau udah penuh. Kemudian kita isolasi. Kenapa ini kardusnya belum dilubangin? Nanti proses pelubangan itu setelah si ininya udah tertutup. Soalnya biasanya kita
pakai solasi gitu. Kalau kita lubangin dari awal nanti kita harus lubangin lagi, jadi nanti lubangnya di akhir aja. Jadi proses pelubangan kita kasih di akhir, tetap harus dilubangin. Sampingnya juga itu yang paling penting untuk mempertahankan bentuk dari karena kebetulan kan sekarang lagi musim hujan. Kalau siang hari panas terus tiba-tiba hujan, jadi kita harus ngasih solusi yang full. Balik nggak apa-apa karena dari packingannya tuh udah padat. Nah ini kan sudah ada bentuknya. Jadi kalau semisal kardusnya kehujanan dan nanti dia lembek, berlubang, rusak, dia masih ada bentuknya karena di semua sisi udah kita kasih solasi. Kemudian kita lubangin pakai gunting aja. Nah lebih simpel. Nah, sekarang kita tinggal tulis alamat penerimanya. Jadi kiriman kali ini kita ke Lumajang. Kita pakai agen pengiriman dari Tiki. Kenapa pakai Tiki? Ya karena Tiki untuk binatang itu dia bisa dikirim pakai legal, jalur legal, sehingga kita nggak perlu bohong-bohong itu isinya kayak aksesoris, mainan atau apapun, kita tinggal tulis aja isinya reptil, jadi lebih enak. Terus kita antar kirimnya pakai Tiki yang OMS biar lebih cepat. Tapi karena ini isinya barang, jadi kan buat pengiriman binatang itu dia harus pakai jalur darat, nggak bisa pakai jalur udara. Nih. Oke, ini alamatnya. Mari kita tulis. Oh ya, dalam menulisan alamat kita harus kasih nama penerima yang jelas, kemudian nama alamatnya harus lengkap,
Kemudian harus diisi juga kontak person yang bisa dihubungin. Jadi semisal nanti kurir dalam mengantarkan paketan yang berisi binatang ini nggak keterima sama penerimanya, dia langsung bisa menghubungin kepada si penerima. Jadi untuk informasi diusahakan harus selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Kemudian jangan lupa disertakan si pengirim. Oh iya, karena ini kita mengirimnya melalui jalur yang legal, jadi kita bisa tulis di sini informasinya isinya apa. Jadi sehingga nanti ketika kurir mengirimkan, dia bisa tahu dan gimana caranya untuk menangani si paketan ini. Jadi kita bisa tulis kalau isinya binatang reptil itu jangan diletakkan di tempat panas. Tempat panas. Kemudian biasanya itu jangan dibanting. Kemudian yang ketiga itu perlakukan dengan hati-hati. Dengan begini biasanya kurir udah langsung tahu gimana caranya untuk memperlakukan. Kemudian kita bisa tambahin lagi isi reptil di ujung sini, isi reptil TILE. Oke. Kemudian kita solasi di bagian atasnya. Nah, yang paling penting kalau ini semuanya harus tertutup. Jadi semisal dia kena hujan, itu tulisannya tidak kabur. Harus ditutup dengan rapat. Ini ada yang terlewat sedikit, kita ulangi bagian sini. Jadi emang harus benar-benar rapat dan rapi kalau bagian atasnya. Oke, sudah cukup. Nah, jadi beginilah cara packing dan packingan yang rapi menurut kami. Saya udah biasa kirim-kirim ini udah berkali-kali lah, puluhan mungkin ratusan kali, dan selama ini nggak ada problem dan semuanya aman. Oh ya, dan setiap seller itu pasti punya caranya masing-masing. Entah nanti dari cara packingnya itu bagus atau enggaknya itu balik lagi dilihat dari gimana nanti setelah hewan itu sampai, dia stres atau enggak, dia sehat atau enggak, nah, dari situ. Tapi kebetulan ular yang selalu kami kirim ataupun reptil ataupun segala jenis hewan yang kami kirim sampai di tangan penerima atau tangan buyer itu dalam keadaan sehat dan langsung bisa dikasih makan. Jadi bisa dibilang packingan kami ini cukup rapi dan bagus. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk konten mengenai paketan yang baik dan benar. Terima kasih. Selamat siang.